Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel dengan saya Fitriatul Kalbia di channel YouTube Trik Cepat. Oke, buat konten kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Dan di sini ada pembahasannya, berikut penjabaran pembahasan videonya. Teori Bilangan UTS 2021, dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil disusun oleh Fitriatul Kalbia. Soal nomor 1. Tulislah 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. A. Bilangan Babilonia. Bilangan Babilonia ini berasal dari bangsa Babilonia pada tahun 2000 sampai 200 sebelum Masehi yang memiliki bilangan pokok yaitu 60 pangkat N dan lambang angka bilangan sebagai berikut. Nah, untuk lambang angka 1 yaitu segitiga ke arah bawah, dan untuk 10 yaitu segitiga ke arah kiri. Nah, untuk bilangan 10 ini, untuk bilangan kecilnya ditulis di bawah 60, dituliskan menggunakan dasarnya 10 yaitu segitiga ke arah kiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu bilangan pengurangan. Nah, untuk tanda pengurangan ini menggunakan segitiga ke arah bawah dan segitiga ke arah kanan. Yang selanjutnya yaitu alis terbalik, yaitu tanda pangkat. Jika banyaknya alis terbalik ini ditentukan banyaknya pangkat yang terbuat dari 60 pangkat N. Nah, mari kita bahas pembahasan soal nomor 1. Maka soal yang tadi dapat dijelaskan menggunakan penjabarannya terlebih dahulu, yaitu 67.895 sama dengan dalam kurung 18 kali 60 pangkat 2 tambah 51 tambah 60 pangkat 1 tambah 35. Maka dapat disimbolkan dengan lambang Babilonia yaitu segitiganya ke arah kirinya 2 kali, itu tandanya 20, dan tanda pengurangan yaitu segitiga ke arah bawah dan ke arah kanan, dan untuk duanya itu berarti segitiga ke arah bawah sebanyak 2 kali, maka itu artinya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, untuk alis terbalik yaitu ada 2, yaitu berarti 60 pangkat 2. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga ke arah kiri yaitu sebanyak 5 kali berarti itu 50, dan segitiga ke arah bawah 1 kali berarti 1. Maka dapat ditambahkan 50 tambah 1 sama dengan 51. Dan selanjutnya alis sebaliknya ada 1 berarti 60-nya pangkat 1. Dan yang selanjutnya yaitu 30 tambah 5 berarti segitiga ke arah kirinya itu 3 kali karena 10, dan segitiga ke arah bawahnya 5 kali, maka 30 tambah 5 sama dengan 35. Maka penjabarannya yaitu 18 kali 60 pangkat 2 tambah 51 tambah 60 pangkat 1 tambah 35. Nah, yang selanjutnya yaitu bilangan Maya. Bilangan Maya merupakan bilangan yang berasal dari suku Indian, Maya, dan Inka di Amerika Selatan. Bilangan Maya ini memiliki simbol-simbol dasar, yakni 1 sama dengan titik, 2 sama dengan titik 2, 3 sama dengan titik 3, 4 sama dengan 4 titiknya, dan 5 yaitu garis. Maka 6 sama dengan 1 titik tambah garis, 7 yaitu 2 titik tambah garis, 8 3 titik tambah garis, 9 4 garis 4 titik tambah 1 garis, 10 yaitu 2 garis, 11 yaitu 1 titik 2 garis, 12 2 titik 2 garis, 13 3 titik 2 garis, 14 3 titik 2 garis, 15 3 garis, 16 1 titik 3 garis, 17 2 titik 3 garis, 18 3 titik 3 garis, 19 4 titik 3 garis, dan untuk 20 seperti lambang 0 tetapi ada coretan. Nah, mari kita jabarkan kembali sebelumnya menurut bilangan Maya. Nah, berarti kan tadi 67.895. Maka jabarkan yaitu dengan 9 dalam kurung 18 kali 20 pangkat 2 tambah 8 dalam kurung 18 pangkat 20 pangkat 1 tambah 10 kali 20 tambah 15. Nah, untuk bilangan Maya ini ada bilangan yang tidak boleh diubah yaitu 18 kali 20 pangkat N. Ini merupakan bilangan pokok atau rumusan pokok yang tidak dapat dirubah. Nah, untuk mengerjakannya, untuk di lambang bilangan Maya ini tersebut, kita ambilnya hanya 9, 8, 10, dan 15. Maka disimbolkan 4 titik 1 garis yaitu 9, 3 titik 1 garis yaitu 8, 10 yaitu 2 garis, dan 15 yaitu 3 garis. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu tulislah bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 tambah I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. A dalam bentuk polar. Nah, tadi kan rumusannya adalah Z sama dengan akar 6 kurangi I akar 2, maka dapat diperoleh dari gambar diagram kartesius berikut. Nah, coba perhatikan gambarnya.
Nah, diketahui bahwasanya X-nya itu adalah akar 6 dan Y-nya itu negatif akar 2. Nah, tetapi belum diketahui tuh sudut alfanya berapa, garis depan sudut alfanya berapa. Maka kita menggunakan teorema Pitagoras yang dimana R sama dengan akar 6 tambah negatif akar 2. Nah, kita kan pakai teorema Pitagoras tuh. Berarti kita sama dengan R sama dengan akar dalam kurung akar 6 pangkat 2 tambah negatif akar 2. Nah, R sama dengan akar kali akar berarti hilang. Maka R sama dengan akar 6 tambah 2 sama dengan R akar 8, R sama dengan 2 akar 2. Nah, argumen alfa dihitung menggunakan sinus menjadi sebagai berikut. Nah, sin alfa sama dengan negatif akar 2 per R sama dengan negatif akar 2 per 2 akar 2. Karena R sudah diketahui yaitu 2 akar 2, maka diperoleh negatif 1 per 2. Yang dimana Y sebagai pembilang yang negatif dan R sebagai penyebut positif. Artinya nilai alfa berada di kuadran 4. Maka Y diperoleh alfa sama dengan negatif 30 derajat atau 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi akar 6, negatif I akar 2 sama dengan R cos alfa tambah I sin alfa sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos negatif 30 tambah I sin negatif 30 sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos negatif 1 per 2 tambah I sin negatif 1 per 2. Nah, mari kita bahas dalam bentuk Euler. Bentuk Euler dari Z sama dengan akar 6 negatif I per akar 2. Nah, kita kan punya rumusan yaitu R sama dengan X tambah Y. Berarti jika R-nya itu X dan negatif I akar 2 itu adalah Y, maka diperoleh persamaan E pangkat R sama dengan E pangkat X kurangi YI. Sama artinya E pangkat R sama dengan E pangkat X kali E pangkat YI. Maka E pangkat R sama dengan E pangkat akar 6 dikali E dalam kurung pangkat negatif akar 2. Nah, diperoleh E pangkat IQ sama dengan cos theta kurangi I sin theta sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y tambah I sin Y. Maka E pangkat akar 6 dalam kurung cos kurangi atau negatif akar 2 tambah I sin dalam kurung negatif akar 2. Nah, mari kita bahas soal nomor 3 yaitu misalkan operasi tambah dan kali dalam bentuk sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5 sama dengan A kali B sama dengan 2A tambah B kurangi AB. Apakah setiap unsur di R memiliki masing-masing punya inverse operasional tambah dan kali? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu 1. A tambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5. Nah, dimisalkan identitasnya itu adalah P ya. Maka A tambah P sama dengan A. Berarti A tambah 2P kurangi 5 sama dengan A. Maka 2P kurangi A sama dengan A kurangi A. Nah, berarti 2P sama dengan 5, P sama dengan 5 per 2. Nah, 5 per 2 itu adalah identitas. Maka sudah diketahui identitasnya, mari kita operasikan. Maka A tanpa inverse sama dengan identitas. Berarti A kurangi 2B kurangi 5 sama dengan P. Maka inverse-nya itu adalah I. Maka diperoleh persamaan A kurangi 2I kurangi 5 sama dengan P. Berarti A kurangi 2I kurangi 5 sama dengan 5 per 2. 2I sama dengan 5 per 2 tambah 5 kurangi A. Maka 2I sama dengan 5 per 2 tambah 10 per 2 kurangi 2A per 2. Mengapa demikian? Karena itu disamakan terlebih dahulu penyebutnya yang di bawah. Nah, sudah diketahui bilangannya sama, penyebutnya, mari kita lanjutkan, operasikan, jumlahkan. Berarti 2I sama dengan 15 kurangi 2A per 2. Maka I sama dengan 15 kurangi 2A per 2 kali 2 sama dengan 15 kurangi 2A per 4. Nah, itu merupakan inverse-nya. Nah, mari kita bahas soal yang kedua yaitu A kali B sama dengan 2A tambah B kurangi AB. Nah, kita misalkan kembali, misalkan identitas sama dengan Q. Berarti A kali Q sama dengan A. Berarti 2A tambah Q kurangi AK sama dengan A. Q kurangi AK sama dengan A kurangi 2A. Maka
Ki kurangi Aki sama dengan negatif A. Nah, sudah diketahui berarti itu negatif ya. Maka kita operasikan yang di sebelah kirinya dengan substitusi. Maka Ki sama dengan Ki dalam kurung 1 kurang A, kurung tutup sama dengan negatif A. Berarti Ki-nya itu negatif A per dalam kurung 1 kurangi A. Kita operasikan kembali karena agar si A-nya positif dengan penyamaan pembilang yang di bawahnya. Ki sama dengan A per dalam kurung A kurangi 1. Nah, A per dalam kurung A negatif 1 itu merupakan identitas. Nah, jika sudah diketahui identitasnya, mari kita operasionalkan lagi. Misalkan inverse-nya itu I, berarti A kali I sama dengan identitas, A kali I sama dengan Ki. Maka 2A tambah I kurangi AI sama dengan A per A kurang I. Nah, mari kita kelompokkan. Berarti I kurangi AI sama dengan A per dalam kurung A kurangi I kurangi 2A. Maka kita di sebelah kiri operasionalkan dengan substitusi kembali. Berarti I dalam kurung 1 kurangi A sama dengan A kurangi 2A dalam kurung A kurangi 1 kurung tutup per dalam kurung A kurang 1 sama dengan I dalam kurung 1 kurangi A kurung tutup sama dengan A kurangi 2A pangkat 2 kurangi 2 per dalam kurung A negatif 1. Nah, itu operasionalkan kembali. Maka kita lanjutkan ke penjumlahan selanjutnya, yaitu I dalam kurung 1 kurangi A kurung tutup sama dengan 2A pangkat 2 tambah 3A per dalam kurung tutup itu A kurangi 1 kurung tutup. Nah, mari kita operasionalkan, dipindahkannya berarti 1A kurangi A-nya kita pindahkan operasional ke arah kanan. Maka I sama dengan negatif 2A pangkat 2 tambah 3A per dalam kurung A negatif 1 dikalikan 1 per dalam kurung A negatif 1 sama dengan I sama dengan negatif 2A pangkat 2 tambah 3A per negatif 2 pangkat 2 tambah 2A kurang 1. Karena hasil tersebut dikalikan dari 1 per dalam kurung A negatif 1. Nah, maka diperoleh jumlah I-nya itu adalah sama dengan I sama dengan negatif 2 tambah 3 per negatif 1 tambah 2 kurangi 1. Maka I-nya itu 1 per 0 atau tak hingga. Jadi inverse-nya itu tidak terdefinisi. Nah, mari kita bahas soal nomor 4. A. DBET basis 15 bagi PT basis 15. B. TP DB 9 basis 14 bagi B35 basis 14. C. Ubahlah 0,78 ke basis 12. Yang dimana kita akan bahas yang pertama yaitu yang A, yaitu DBET basis 15 bagi PT basis 15. Coba perhatikan pembagiannya. Nah, DBET itu yang pertama kita itu lihat yang di depannya itu kan DB. DB itu lebih besar daripada PT. Kenapa? D itu berapa? D itu 12. Nah, harus diingat bahwasanya P itu 10, B itu 11, D itu 12, T itu 13, E itu 14. Maka DB itu lebih besar daripada PT. Nah, bahwasanya untuk menyederhanakan berarti kita melakukan pembagian, di mana kita kalikan 1 dulu menghasilkan PT. Nah, kita kurangi DBET basis 15, kita kurangi PT. Nah, PT-nya itu kurangi dari DB, diperoleh hasil 1T, yang dimana 1T itu lebih kecil daripada si PT. Nah, turunlah E ke bawah. Setelah diturunkan, kita kira-kira kembali, kalikan berapa yang hasilnya bisa menyederhanakan, itu dikalikan 2. 2 dikali PT sama dengan 16B, berarti kurangi. Nah, setelah dikurangi, diperoleh hasil 73. 73 itu lebih kecil daripada PT basis 15. Berarti kita kalikan P dan sambil turunkan T, maka diperoleh 73T kurangi 73P, diperoleh 3. Karena 3-nya itu kecil daripada PT, maka tambahkan koma di atas, turunkan 0, dan tambahkan 0. Di bawahnya juga tambahkan 0 menjadi 300, berarti 300.
Nah, sudah didapat nilai 300, mari kita perkirakan kembali dikalikan berapa yang bisa menyederhanakan, yaitu dikalikan 4. 4 kali PT itu berarti 2T 7 dikurangi jadi 18. Nah, kenapa sih bisa jadi 1E PT? Nah, saya sudah tuliskan penjabaran hasilnya. Jadi 1 itu adalah hasil dari 1 kali PT, 2 itu dari 2 dikali PT, P-nya itu P dikali PT, 4-nya itu yaitu 4 kali T, dan penjabarannya dengan garis kuning itu berarti kita tuliskan yang di bawahnya dari basis yang bawah. Nah, kita lanjut yang B. Yang B itu hampir sama dengan yang A, yaitu TPBD 9 basis 14 bagi B35 basis 14. Harus ingat ya, bahwasannya P itu 10, B itu 11, D itu 12, T itu 13, dan E itu 14. Nah, coba perhatikan pembagiannya. TPDB 9 basis 14 bagi B35 basis 14. Nah, di sini TPD B itu lebih besar dibanding B35. Nah, maka kita kalikan 1 kali B35 sama dengan B35. Kita tuliskan B35 dikurangi, nah, diperoleh 277B. Nah, kita kira-kira kembali, dikalikan berapa untuk penyederhanaannya? Berarti dikalikan 3 kali B35 sama dengan 3, sisa 5, yang dimana bisa diperoleh 25 P1 kurangi 1B. Nah, karena 1B itu lebih kecil dibanding B35, maka turunkanlah 9. Nah, kita kira-kira kembali, dikalikan 2 dikali B35 berarti 186 dikali P kurangi jadi 33 T0. Nah, kita kira-kira kembali, dikalikan berapa? Dikalikan tambahkan 0 dulu ya, berarti dikarenakan kan 33T itu lebih kecil dibanding 35, maka tambahkan koma di atas, berarti turunkan 0. Nah, selanjutnya dikalikan 4, yang dimana 33T0 itu berarti dikurangi 32 T6 sama dengan T80. Nah, sudah diketahui T80, maka kita sederhanakan kembali, dikalikan 1. Nah, diperoleh B35 menjadi 249 dan berulang seterusnya. Nah, untuk penjabaran lebih dalamnya itu ada di garis yang berwarna hijau. Nah, di garis warna hijau dijelaskan 1 kali B35 itu B35, 3 kali B35 itu adalah berapa? Dalam basis 14 berarti 14 dikali 3 sisa 5, terus berarti 1 sisa 1, dan seterusnya. Mari kita bahas di yang selanjutnya, yaitu C. Nah, untuk yang C ubahlah 0,78 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kan ya tahap pertama yaitu 0,78 dikalikan 12 sama dengan 9,36 bagi 12. 12-nya pangkat 1 sama dengan 0,36. Nah, 0,36 ini dikalikan 12 sama dengan 4,32 dibagikan 12 pangkat 2. Nah, 12-nya pangkat 2 ya teman-teman. Jadi 4,32 itu dibagikan 12 pangkat 2 diperoleh nilai 0,32. Nah, 0,32 itu dikalikan 12 sama dengan 3,84. Nah, 3,84 itu dibagikan 12 pangkat 3. Nah, diperoleh 0,84. Nah, 0,84 dikalikan 12 sama dengan 10,08 bagi 12 pangkat 4. Nah, bahwasannya diperoleh 0,78 itu sama dengan 0,9431. Kenapa bisa 0,9431? Coba teman-teman perhatikan angka-angka yang di depannya. Yang pertama kan ada angka 9, yang kedua itu ada angka 4, dan yang ketiga itu angka 3, dan angka yang terakhir adalah 1,0 yaitu 10. Soal nomor 5A, gunakan teorema binomial untuk menjabarkan dalam kurung 3E kurangi Y dalam kurung tutup dengan pangkat 2. Yang kedua yaitu B, tentukan suku ke-10 dari dalam kurung 3E kurangi 2Y pangkat 15. Nah, mari kita bahas menggunakan teorema
binomial untuk menyebarkan 3X kurangi Y pangkat 2. Nah, bahwasanya teorema ini menggunakan faktorial. Nah, dapat perhatikan teman-teman, rumusnya yaitu 10 per 0 sampaikan ke 10 per 10. Nah, dari jawaban tersebut, tetap kita menggunakan 3X kurangi Y pangkat 2. Nah, berarti 10, 0, dalam kurung, kali 3X pangkat 10, kurangi, nah, coba, berarti 10, 1. Nah, diurutkan sampai ke akhir. Terus, 3X pangkat 9. Tadi kan pangkat 10, berarti sekarang pangkat 9 dikurangi per Y. Tambah, nah, 10 per 2. Kurung tutup, 3X pangkat 8, Y pangkat 2 dikurangi 10, 3, kurung tutup, 3X pangkat 7, Y pangkat 3 tambah 10 pangkat 10, 4, kurung tutup, 3X pangkat 6, Y pangkat 4, kurangi 10, 5, 3X pangkat 5, Y pangkat 5, tambah 10, 6, 3X pangkat 4, Y pangkat 6, kurangi 10 pangkat 10, 7, 3X pangkat 3, Y pangkat 7, tambah 10, 8, 3X pangkat 2, Y pangkat 8, kurangi 10, 9, 3X pangkat Y pangkat 9, tambah 10, 10, Y pangkat 10. Nah, dari hasil tersebut, teman-teman perhatikannya di awal. Kalau di awal yaitu 10, 0. Maka 0-nya itu akan diganti dengan 1 sampai 10 karena ini penjabarannya dari 10 ya. Dan kemudian coba perhatikan X-nya. X-nya kan dari pangkat 10 tuh. Berarti menjadi pangkat 9, berarti mengurangi pengurangan 1 kali. Dan perhatikan yang Y-nya. Yang Y-nya itu kan tadinya dari nggak ada, Y pangkat 0 menjadi Y pangkat 1 dan seterusnya sampaikan ke Y pangkat 10. Nah, yang selanjutnya sudah diketahui, maka kita jumlahkan, kita operasikan menjadi 3X pangkat 10 kurangi 10 dalam kurung 3X dalam kurung pangkat 9 Y tambah 45 dalam kurung 3X kurung tutup 8 Y pangkat 2 kurangi 180 kali 3X pangkat 7 kali Y pangkat 3 tambah 210 dalam kurung 3X dalam kurung 6 Y pangkat 4 kurangi 252 dikali dalam kurung 3X kurung tutup pangkat 5 Y pangkat 5 tambah 210 dalam kurung 3X pangkat 4 Y pangkat 6 kurangi 180 dalam kurung 3X pangkat 3 Y pangkat 7 tambah 45 dalam kurung tutup 3X pangkat 2 Y pangkat 8. Nah, yang selanjutnya itu 10 kurung tutup 3X Y pangkat 9 tambah Y pangkat 10. Nah, di operasi ini coba perhatikan X-nya itu pangkatnya 10 tuh di awal. Nah, kita akan terus kurangi sampai ke akhir. Kurangi itu berarti jadi 9 X-nya sampai 8. Nah, dari 10 dalam kurung 3X pangkat 9 itu baru dimunculkan Y dan ditambah menjadi 45 dalam kurung 3X 8 Y pangkat 2. Nah, dari situ Y itu bertambah sampai jadi Y 10. Nah, di sini kenapa jadi 10, 45, 180? Kita lihat lagi ke atas dari faktorialnya. Dari faktorialnya itu misalkan yang 10, tuh kan 10 kali 1 berarti 10. Dan seterusnya faktorialnya. Dan yang selanjutnya yaitu ya yang tahapan yang ketiga yaitu menjadi 59.049X pangkat 10. Dari mana hasil ini? Dari 3 kali pangkat 10 hasil tersebut dikalikan X pangkat 10 kurangi 196.830X pangkat 9 Y. Nah, di sini baru ditimbulkan Y. Nah, selanjutnya yaitu tambah 295.000
5 X pangkat 8 Y pangkat 2 kurangi 26.640 X pangkat 7 Y pangkat 3 tambah 153.090 X pangkat 6 Y pangkat 4 kurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 tambah 17.010 X pangkat 4 Y pangkat 6 kurangi 3.240 X pangkat 3 Y pangkat 7 tambah 405 X pangkat 2 Y pangkat 8 kurangi 30 X Y pangkat 9 tambah Y pangkat 10. Nah, itu teh dari hasil faktorial yang dimana 3 pangkat 10 berarti 59 sekian, berarti 10 kali 3 pangkat 9 hasilnya sekian, dan seterusnya. Dan harus diingat bahwasanya di tahapan 3 ini yang ditambahnya itu dari Y sampai 10, dan tahapan 3 ini X-nya itu 10 tetap dikurangi menjadi tidak ada sampai akhir. Nah, mari kita bahas ke yang B. Tentukan suku ke 10 dari 3X kurangi 2Y pangkat 15. Nah, di sini kita faktorialkan. Nah, faktorialkan 15 tanda seru plus 9 tanda seru 6 tanda seru. Kenapa kok bisa 6? Bahwasanya 15 kurangi 9 itu 6. Jadi, faktorial dari 15 ini bagi 9 faktorial kali 6 faktorial. Nah, di sini dikalikan dalam kurung negatif dalam kurung lagi 3X pangkat 6 dalam kurung 2Y kurung tutup 9 karena sukunya itu jadi negatif. Nah, faktorial 15 itu berapa? 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 10 kali 9 faktorial. Bagi 9 faktorial dikalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan sama tuh, ada 9 faktorial. Jadi kita coret. Dikalikan dalam kurung negatif 729 dikalikan pangkat 6 dikali 512 Y pangkat 9 sama dengan 3.603.600 bagi 720 kali negatif 373.248 X pangkat 6 Y pangkat 9. Maka diperoleh dari pembagian 3.603.600 bagi 702 yaitu 5.005 dikalikan negatif 373.248 X pangkat 6 Y pangkat 9, maka diperoleh negatif 1.868.106.240. Jadi suku ke-10 dari 3X negatif 2Y basis 15 adalah negatif 1.868.106.240 per dari hasil 3X 6 per 2Y pangkat 9.